Ini yang paling kalian tunggu-tunggu, kamera battle 6 jutaan terbaik di tahun 2024. Jujur saya nggak nyangka kalau hasilnya bakalan seseru ini, karena awalnya saya cukup yakin kalau hasilnya bakalan disapu bersih sama salah satu kandidat aja. Tapi ternyata setelah dibawa ke banyak skenario sulit, hasilnya sangat-sangat berimbang. Nggak ada yang selalu menang karena beda skenario foto, beda pula hasilnya, kecuali satu smartphone. Dan yang menarik adalah saya bakalan geber kamera keempatnya di skenario-skenario tersulit, mulai dari backlight yang parah, indoor backlight yang parah, sampai kondisi low light yang juga parah. Siapa yang akan bertahan di antara keempat smartphone terlaris ini? Sebelumnya kalian bisa lihat dan pelajari dulu setup kamera masing-masing smartphone ini. Berikut sensor yang mereka pakai yang selama ini jarang disebar ke media. Kalau udah siap, kita langsung aja ke TKP skenario pertama. Ini adalah skenario yang paling aman karena membelakangi matahari di kondisi outdoor di jam 4:30 sore, jadi cahayanya warm. Dari 4 gambar ini langsung terlihat keempatnya punya perbedaan kalibrasi warna. 14T punya warna yang vibrance dengan saturasi tinggi, V40 vibrance tapi skin tone agak pucat karena ada overexposure, 13 Pro Plus menurut saya vibrance tapi cukup balance, dan A55 seperti biasa terlalu jujur dengan hasilnya. Jadi memang tidak semenarik warna yang ditampilkan oleh 14T dan 13 Pro Plus, yang terasa lebih siap aja kalau langsung dipost ke sosial media. Kalau kita zoom ke wajah seperti ini, kita bisa lihat kualitas detail dan image clarity-nya. 14T detail masih cakep dan skin tone terjaga, tapi masih ada terasa enhancement AI-nya. V40 skin tone kurang akurat karena overexposure dan agak over sharpening. 13 Pro Plus justru terasa paling alami, bahkan tekstur kulitnya pun masih terlihat jelas, skin tone paling pas. Dan di A55 meskipun detailnya masih oke, tapi di beberapa bagian sudah mulai terlihat noisy. Dan skin tone masih kalah bagus dibanding 14T dan 13 Pro Plus. Kalau kita bandingkan yang terbaik antara 14T dan 13 Pro Plus, saya masih lebih prefer 13 Pro Plus karena terlihat lebih natural tanpa terlalu banyak enhancement dari AI. Sekarang kita capture pakai 2 kali zoom. Di sini sekilas semuanya masih identik dengan mode 1 kalinya, kecuali A55 yang warnanya mulai berubah. Coba menurut kalian mana yang paling bagus di mode 2 kali zoom ini? Kalau menurut saya sekilas paling cakep di 14T dan A55, karena sama-sama masih menampilkan dynamic range yang luas dan image clarity yang masih tajam. Coba kita zoom lebih dekat lagi ke wajah. 14T kualitas 2 kali zoomnya masih terasa sangat baik, meskipun kalau kita perhatikan helaian rambut memang peran AI terlihat cukup jelas. Sedangkan di V40 masih sama dengan sebelumnya, masih terlihat overexposure dan agak over sharpening. 13 Pro Plus kualitas 2 kalinya masih belum bisa bersaing karena terlihat stretching image, dan A55 fokus dan dynamic range-nya masih bagus banget meskipun tone warnanya udah mulai berubah pucat dan kurang konsisten. Jadi di sini 2 yang terbaik 14T dan A55. Meskipun punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kamu lebih prefer yang mana? Sekarang kita beralih ke portrait mode. Untuk portrait mode ini keempatnya punya focal length yang berbeda-beda, tapi paling lengkap ada di 14T dengan 4 pilihan focal length. V40 3 pilihan focal length, 13 Pro Plus 2 pilihan focal length, dan A55 hanya punya 1 pilihan focal length. Kita pilih di focal length 2 kali zoom dengan 50 mm. Untuk 14T dan V40 supaya adil. Untuk 13 Pro Plus terpaksa ada di 75 mm dan A55 hanya punya 23 mm. Sangat kurang ideal untuk portrait mode. 14T seperti biasa menampilkan detail yang sangat baik dengan skin tone yang bagus. Separasi bokehnya pun nampak rapi dengan kedalaman yang ideal. V40 punya image clarity yang sangat tajam, namun skin tone masih terasa agak overexposure dan separasi bokeh yang agak kurang rapi. 13 Pro Plus yang seharusnya paling unggul berkat kamera periskop 3 kali zoom-nya. Meskipun memang menampilkan detail subjek terbaik di antara lainnya, sayangnya di tes kali ini kurang beruntung dengan separasi bokeh yang nggak rapi. Dan A55 mohon maaf memang harus tereliminasi agak dini dengan hanya punya 1 focal length 23 mm saja. 2 yang terbaik adalah 14T dan 13 Pro Plus. Jadi sekalian kita compare dengan focal length sama di 75 mm, karena hanya 14T dan 13 Pro Plus saja yang punya pilihan sejauh ini. Kalau kita compare keduanya seperti ini, keduanya hampir identik dan sama bagusnya, kecuali bokeh nggak rapi di 13 Pro Plus tadi. Tapi kalau kita zoom ke bagian wajah seperti ini, bisa kalian lihat betapa mengagumkannya kualitas lensa telefoto dan kombinasi sensor Lithium 600 yang ada di 13 Pro Plus. Detail sangat tajam dan nggak terlihat banyak image processing. Cuma sayang sedikit sial aja di scene komparasi berikut ini.
Sekarang kita bawa ke kondisi outdoor yang agak low light di sore hari. Keempatnya sama-sama menampilkan detail yang sangat baik dengan dynamic range yang luas. Yang bisa kita bedakan secara gamblang hanya pilihan kalibrasi warnanya. 14T dan A55 menampilkan warna yang warm dengan saturasi yang lebih tinggi. V40 lebih cold dan 13 Pro Plus cukup balance di antara keduanya. Coba kita zoom lebih dekat lagi untuk melihat perbedaan kualitasnya. Ternyata keempatnya masih sulit dibedakan kecuali noise yang mulai sedikit terlihat di V40, 13 Pro Plus, dan A55. Tapi meskipun di 14T terlihat lebih smooth, memang peran manipulasi AI-nya cukup dominan di sini dengan tekstur kulit yang terlihat terlalu mulus juga dibanding lainnya. Ini masing-masing 2 kali zoomnya, masih cukup identik satu sama lain. Untuk V40 dan A55 harus berpuas diri dengan 2 kali zoom, sedangkan 14T masih mampu lanjut menuju ke 4 kali zoom dan 13 Pro Plus dengan 3 kali optical zoom karena keduanya sama-sama punya lensa telephoto. Tapi coba kita compare kemampuan telephoto kamera keduanya. Detail dan image clarity keduanya terlihat jelas. Supaya adil, kita zoom keduanya dengan ukuran yang sama. Kualitas 3 kali zoom yang ada di 13 Pro Plus memang ada di tingkat yang berbeda karena udah periscope. Ditambah lagi sensor Sony Lithia 600 yang didedikasikan hanya buat kamera telefoto yang ada di 13 Pro Plus. Jika dibandingkan dengan kualitas sensor Samsung S5 KJN1 yang ada di kamera telefoto 14T. Sebagai informasi, sensor ini adalah sensor yang udah tergolong lama dan dipakai juga di smartphone Redmi Note 12 dan Poco M5. Jadi memang perbedaan sensornya ini punya rentang yang cukup jauh meskipun sama-sama menggunakan lensa telephoto. Oke, lanjut ke mode portraitnya. 14T dan V40 dengan focal length 50mm, 13 Pro Plus 75mm, dan A55 di 23mm. Tapi karena di A55 terlalu jauh, terpaksa saya harus mendekat ke subjek karena keterbatasan focal length. Sekarang kita zoom dengan size yang sama. Di kondisi outdoor yang sedikit low light, di antara keempatnya yang detailnya masih tampak oke V40 dan 13 Pro Plus. Tapi kalau kita zoom lagi, mau gimana pun kualitas periscope tetap lebih baik. Sekarang kita bandingkan juga dengan 14T yang sama-sama punya telefoto dengan focal length 75mm. Dan kita zoom lebih dekat lagi. Hasilnya juga masih cukup jauh perbedaan kualitasnya maupun kedalaman bokehnya. Oke, sekarang lanjut ke komparasi front kameranya. Kalau foto selfie-nya sejauh mata memandang, keempatnya menampilkan kualitas yang sama baiknya. Cuma A55 aja yang skin tone-nya masih terasa agak pucat dibanding lainnya. Dan yang paling natural skin tone-nya menurut saya di 14T. Perbedaan lainnya jelas ada di resolusinya yang berbeda-beda. Kita bawa ke kondisi backlight di 14T dan V40 masih terlihat aman. Fokus ke subjeknya masih bagus dan detail. Background juga masih jelas, tapi di 13 Pro Plus dan A55 backgroundnya agak overexposure, meskipun fokus dan detail subjeknya masih cukup terjaga. Dan seperti biasa, A55 menampilkan foto yang natural, meskipun skin tone masih agak pucat. Oke, next kita lanjut ke skenario kedua dan yang paling sulit. Nggak cuma kondisi backlight parah, tapi seperti yang bisa kalian lihat, subjeknya underexposure dan tertutup atap. Tujuannya untuk testing algoritma masing-masing softwarenya. Kemana kiblat masing-masing kameranya kalau menghadapi kondisi yang sulit kayak gini. Dari 4 gambar ini, 14T dan V40 yang terlihat paling berusaha untuk tetap fokus menampilkan subjek, sedangkan 13 Pro Plus dan A55 memilih lebih menampilkan kondisi sesuai aslinya. Sekarang kita zoom ke subjeknya. Karena memang kondisinya direct langsung ke matahari, bisa dilihat semuanya nampak flare di tempat yang sama. 14T masih terlihat oke karena mampu menampilkan balancing antara background dengan backlight tapi subjek masih nampak. Sedangkan di V40 berusaha terlalu keras buat nampilin subjek sejelas mungkin sehingga jadi agak over dan kurang alami. Sejauh ini justru 13 Pro Plus yang menampilkan scene paling natural sesuai aslinya tanpa terlalu berusaha meningkatkan brightness. Karena memang seperti itulah kondisi aktualnya. Sedangkan di A55 sudah tampak sangat kewalahan dalam menghadapi backlight, sehingga hanya nampak siluet dan muncul banyak noise. Jadi sebenarnya dari satu skenario ini saja, kita bisa melihat kemana masing-masing kiblat dari algoritma softwarenya. Tes selanjutnya nampaknya terlalu sulit buat keempat smartphone, yaitu foto portrait di kondisi yang sama. Dan inilah hasilnya. 14T dan V40 di 50mm, 13 Pro Plus di 75mm, dan A55 terpaksa harus berpuas diri di 23mm. Bahkan kemampuan periskop Sony Lithia 600 yang ada di 13 Pro Plus pun nggak sanggup handle kondisi ini. Tapi saya nggak nyalahin keempat smartphone ini sama sekali karena ini memang kondisi yang nggak wajar buat sebuah foto portrait. Jadi kita pas saja dulu. Kita tes dulu video recordingnya. Masing-masing kita set di kemampuan tertingginya yaitu 4K 30fps. 14T dan 13 Pro Plus yang tampil paling tangguh menghadapi backlight. Sedangkan di V40 subjek agak underexposure dan A55 struggling dengan backlight. Detail pun masih terlihat noise.
Tapi kalau soal kestabilan, video A55 masih juaranya, kemudian 14T, V40, dan yang paling parah 13 Pro Plus karena kurang optimalkan AIS-nya. Tapi memang jadi nggak cropping kayak di 14T dan V40. Overall yang paling balance 14T meskipun jitternya cukup terasa, begitu juga dengan V40 dan 13 Pro Plus. Next, video selfie-nya. Kita tes juga settingan tertinggi 4K 30fps juga. 14T hasilnya cukup mengagumkan. Fokus ke subjek sangat baik dengan skin tone yang bagus dan movement-nya stabil. V40 agak overexposure dan kestabilannya masih kurang. 13 Pro Plus menampilkan skin tone yang alami, tapi movement-nya juga masih kurang stabil dan agak over sharpening. A55 terlihat paling natural dengan movement yang stabil juga. Antara 14T dan A55 sama-sama punya selfie video recording terbaik. Skenario selanjutnya. Yang pertama kita tes dulu variasi focal length dari main camera masing-masing HP. Di sini paling unggul di antara keempatnya adalah 13 Pro Plus, karena main kameranya punya 5 jenis focal length yang berbeda. Kemudian 14T dengan 4 variasi focal length, dan V40 maupun A55 sama-sama 3 focal length. Yang pertama ultra wide. Di sini yang terlihat punya angle paling luas adalah A55 dengan 13 mm-nya dibanding lainnya yang masih 15 mm. Tapi untuk detailnya di A55 terlihat kurang dibanding lainnya. Coba kita zoom ke subjek. Nah, kalau urusan ultra wide, image clarity V40 masih tetap lebih unggul. Apalagi punya resolusi kamera paling tinggi juga dengan 50 megapiksel dibandingin kamera 12 megapiksel milik 14T dan A55, dan 13 Pro Plus malah cuma 8 megapiksel aja. Selanjutnya ke default main camera 1 kali dengan 23 mm. Keempatnya terlihat bagus dan menjanjikan. Coba kita zoom. 14T skin tone-nya bagus, detail terjaga, tapi manipulasi AI-nya cukup terlihat. Tekstur kulit jadi terlalu mulus dan kurang natural. V40 image clarity-nya bagus tapi sedikit pucat. 13 Pro Plus dan A55 tampil lebih natural, tapi di A55 sudah mulai noise dan skin tone mulai pucat di indoor. Lanjut ke 2 kali zoom. Semuanya masih menampilkan detail yang sangat baik, tapi skin tone di 14T dan A55 agak pucat dan kurang konsisten setelah 2 kali zoom. Coba kita zoom. 14T dan V40 masih menampilkan image clarity yang tajam, khususnya 14T berkat telefotonya. Dibanding di 13 Pro Plus yang sudah mulai noise dan kehilangan detailnya, tapi punya skin tone yang lebih natural dan akurat. Dan di A55 sebenarnya masih bagus, cuma rada pucat aja. Di sini saya lihat 14T yang paling unggul kayaknya karena telefoto 2 kalinya. Selanjutnya V40 dan A55 harus berpuas di 2 kali zoom. Sedangkan 14T masih bisa lanjut ke 4 kali zoom dan 13 Pro Plus masih bisa lanjut ke 3 kali zoom. Karena keduanya sama-sama punya kamera telefoto. Tapi bedanya 13 Pro Plus sudah periscope. Jadi bisa dilihat meskipun kualitas detailnya sama bagusnya, tapi kalau kita zoom dengan size sama, depth of field di 13 Pro Plus terlihat lebih baik dan tekstur kulit pun juga lebih nampak sesuai aslinya. Sedangkan di 14T terlihat enhancement-nya jadi jauh lebih mulus. Tapi memang overall warna yang dihasilin lebih enak dilihat di 14T. Keunggulan lain di 13 Pro Plus masih bisa kita zoom lagi hingga 6 kali zoom seperti ini, dengan focal length mencapai 144 mm. Lanjut ke portrait mode 1 kali di 23 mm. Kalau lihat sekilas yang menampilkan dynamic range terbaik ada di V40 dan 13 Pro Plus. Coba kita zoom ke subjeknya, dan memang benar di 14T subjek rada overexposure dan detailnya menurun, sedangkan di V40 masih tampil detail dengan skin tone yang pas. 13 Pro Plus seperti biasa tampil paling natural dengan dynamic range yang masih luas. Dan di A55 detailnya udah mulai menurun karena kondisi indoor yang agak jauh dari cahaya, meskipun skin tone masih cukup konsisten. Lanjut ke 35 mm antara 14T dan V40, sedangkan di 13 Pro Plus terpaksa 75 mm dan di A55 saya terpaksa maju beberapa langkah buat mendapatkan angle yang sama. Hasilnya masih serupa dengan sebelumnya. 14T masih overexposure dengan skin tone yang pucat. V40, 13 Pro Plus dan A55 masih menampilkan skin tone yang natural. Coba kita zoom. Di sini V40 dan A55 terlihat lebih baik, dan 13 Pro Plus memang ada di level yang berbeda berkat periskop kameranya. Lanjut ke 50 mm, lebih cocok kalau kita compare antara 14T dan V40 aja. Nah, untuk focal length ini, 14T nampak jauh lebih baik dibanding sebelumnya, cukup identik dengan detail yang tajam. Tapi bokehnya masih lebih dalam di V40. Cuma kalau kita bandingin lagi dengan 13 Pro Plus, 13 Pro Plus masih tetap paling unggul. Yang terakhir hanya sisa 75 mm saja, antara 14T dan 13 Pro Plus. Di kondisi indoor yang agak low light memang sangat jauh perbedaannya. Periskop 13 Pro Plus hasilnya memang sangat konsisten. Kalau kita zoom seperti ini akan semakin jauh terlihat perbedaannya.
Kita tes video recording 4K-nya lagi di indoor yang agak low light. A55 masih yang paling baik dalam kestabilannya dan reproduksi warnanya yang alami. Sebenarnya 13 Pro Plus juga bagus reproduksi warnanya dan nggak cropping image kayak lainnya. Cuma sayang guncangannya terlalu banyak. Di 14T cukup oke meskipun cropping, tapi jitter masih banyak terlihat. Begitu juga dengan V40 yang masih kurang konsisten warnanya dan terlalu banyak jitter buat meredam guncangan. Skenario selanjutnya indoor dengan backlight di default main kameranya. Ketiga smartphone masih tampil sangat renyah dan cantik, kecuali di A55 yang udah mulai struggling dengan fokus antara subjek dan backgroundnya. Dari tiga terbaik ini, mana yang lebih tangguh? Coba kita zoom. Kalau urusan backlight memang algoritma V40 masih sangat sulit buat ditaklukin. 14T fokus ke subjek mulai blur dan di 13 Pro Plus skin tone mulai nggak konsisten. Sedangkan di V40 masih piece of cake dan nggak terlihat effort sama sekali. Detail subjek dan tone warna terjaga dan fokus masih sangat baik. Dan ini skenario backlight lainnya. V40 masih yang paling handal dalam mengatur kedalaman HDR di antara keempatnya, meskipun memang agak mengorbankan keasliannya. Jadi memang di beberapa skenario, sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya mau kemana. Kita coba lagi portrait mode dengan backlight yang lebih terang lagi. Di sini V40 dan 13 Pro Plus yang paling oke. Selanjutnya ke 75mm antara 14T dan 13 Pro Plus. Detail di 14T terlihat lebih baik, tapi lagi-lagi AI enhancement-nya terlihat jelas, lebih putih dengan sedikit efek beautify. Di 13 Pro Plus terlihat lebih natural dengan depth of field yang lebih baik. Nah, di gambar ini juga image post-processing dan beautify yang ada di 14T juga terlihat jelas kalau dibandingin dengan lainnya. Meskipun fitur beautify-nya sudah dimatikan, A55 menampilkan warna yang paling natural, tapi sayang ketajamannya udah mulai berkurang, sehingga V40 dan 13 Pro Plus lebih baik di kondisi ini. Lanjut ke ultra wide indoor dengan pencahayaan yang aman. Kalau di sini no compare, bahkan secara hardware sendiri memang V40 masih lebih unggul dengan resolusi maksimal 50 megapikselnya. Sedangkan di A55 yang punya FOV paling luas, terlihat kurang fokus ke subjek meskipun dynamic range di background terlihat baik. Coba kita zoom ke subjeknya. Nah, di sini yang saya bicarakan dari tadi mulai nampak jelas. 14T enhancement AI-nya agak berlebihan, tapi kebetulan bekerja kurang baik di sini. Wajah model jadi terlihat keputihan kayak kabuki. Dan bisa dilihat V40 masih yang terbaik di antara lainnya. Tapi kalau buat selfie kameranya, meskipun semuanya tampil cantik dan mempesona, tapi di 14T paling saya suka. Karena punya fokus dan detail yang sangat baik dan skin tone yang lebih pas juga menurut saya. Skenario terakhir seperti biasa kita akan bermain dalam gelap. Kita akan tes dulu default main camera satu kalinya di kondisi low light yang penuh cahaya silau di backgroundnya, tapi tanpa mengaktifkan night mode sama sekali karena masih cenderung terang. Dari keempatnya langsung terlihat V40 yang paling menonjol. Model tampak pucat di 14T dan 13 Pro Plus. Ghosting flare juga semuanya nampak jelas kecuali di V40 yang paling terlihat clear. Coba lihat bola lampu yang ada di background. Kemudian kita zoom lebih dekat lagi, dan perhatikan bola lampunya. Skin tone di V40 dan A55 yang masih terlihat konsisten, tapi detail yang ada di V40 masih terlihat lebih baik. Meskipun memang nampak ada campur tangan AI enhancement di bagian wajah jika kita perhatiin, tapi overall di sini V40 tampil paling baik. Selanjutnya kita ke portrait mode, 14T dan V40 dengan 50mm, 13 Pro Plus dan A55 terpaksa ada 23mm karena keterbatasan focal length. Nah, tapi kalau di skenario ini justru kebalikan skenario sebelumnya. Hanya V40 yang punya tone warna paling kurang konsisten. 14T masih tampil lebih baik di sini. Sekarang kita compare 14T dan 13 Pro Plus yang sama-sama punya angle 75mm. Portrait di kondisi low light dengan focal length ini, 13 Pro Plus masih tetap lebih baik. Baik dalam detail, penangkapan cahaya maupun depth of field. Next ultra wide di kondisi low light. Di sini 13 Pro Plus dan A55 udah sama-sama terlihat struggling dibanding 14T dan V40. Mari kita zoom. Dan seperti yang udah kita tahu, V40 masih tetap pemenangnya. Masih no contest kalau urusan ultra wide-nya. Bagaimana video recordingnya di kondisi low light? Bisa kita lihat nampaknya semua mengalami jitter dan noisy. Bedanya yang paling parah adalah 13 Pro Plus yang gambarnya flicker. Ini urgent butuh update. Bahkan A55 juga jitternya lebih parah dibanding 14T, dan V40 juga nampaknya kewalahan mempertahankan detail dan warnanya. Di kondisi ini menurut saya 14T sedikit lebih unggul. Selanjutnya kita pindah ke scenery luas dengan kondisi low light yang cukup aman dengan main kamera satu kali. Warna yang paling natural 14T dan A55, tapi HDR paling baik dihandle oleh V40. Coba perhatikan nyala lampu yang ada di belakang. Tapi kompensasinya memang subjek jadi agak overexposure, sedangkan di 13 Pro Plus, rentang dinamisnya jadi kurang begitu luas.
Tapi coba kita zoom ke subjek. Hasil yang paling akurat ada di A55, meskipun fokus ke subjeknya agak blurry. Dan di V40 maupun 13 Pro Plus warnanya agak meleset dan over sharpening. 14T masih cukup balance secara keseluruhan. Next kita capture lagi dengan 2 kali zoom. Hasilnya masih identik dengan gambar sebelumnya. Tapi 14T terlihat mulai blurry. Ada kemungkinan saya capture kurang stabil. V40 detailnya sangat jelas dengan SDR yang bagus jika kita perhatikan nyala lampunya dibanding lainnya. Tapi skin tone saja kurang akurat. Sedangkan 13 Pro Plus masih terlihat rata-rata. A55 skin tone paling akurat, tapi resolusinya mulai terlihat pixelated dan kurang detail. Sekarang kita compare 4 kali zoom 14T dengan 3 kali zoom di 13 Pro Plus. Dari dua foto ini, untuk fokus ke subjek dan detail image-nya masih lebih bagus yang ditampilkan di 13 Pro Plus, dengan skin tone yang lebih akurat dibandingkan hasil main kameranya. Dan yang mengagumkan, pada saat di zoom hingga 6 kali berbanding 4 kali zoom 14T pun, hasilnya masih tetap lebih baik di 13 Pro Plus. Sangat-sangat konsisten. Dan ini komparasi keempatnya di focal length yang berbeda-beda. 14T dengan 50mm yang tampaknya agak kewalahan di kondisi low light, V40 dengan 35mm yang terlihat sangat baik dengan bokeh yang cakep, 13 Pro Plus dengan 75mm yang masih nggak ada obat kalau urusan portrait fotografinya, dan A55 yang udah kurang relevan lagi buat penggemar portrait fotografi karena hanya punya 23mm saja, meskipun hasilnya sebenarnya masih cukup bagus. Ini komparasi portrait 23mm dengan backlight lampu sorot yang cukup parah. Nampaknya AI 14T masih agak struggling di skenario backlight, karena warnanya yang paling pucat, dan seperti biasa V40 selalu superior dalam urusan meredam backlight. 13 Pro Plus dan A55 sama-sama oke, meskipun backlight di belakangnya sangat mengganggu tapi nggak merusak subjek di depannya. Khusus 14T dan V40 lanjut ke portrait 35mm. Nah, ketika nggak terlalu backlight parah di belakangnya, skin tone di 14T jadi lebih baik, dan V40 meskipun skin tone-nya kurang akurat, tapi image clarity-nya masih lebih detail. Cukup seimbang lah. Lanjut ke 50mm antara 14T dan V40. Nah, kalau di sini, 14T udah mulai kewalahan dibanding V40 yang masih stabil dan konsisten di semua focal length-nya. Algoritma di V40 memang sejak awal terlihat lebih matang dan konsisten di skenario-skenario yang sulit, cuma di kondisi yang aman aja cenderung overexposure. Lanjut ke 75mm antara 14T dan 13 Pro Plus. Di sini juga seperti biasa 13 Pro Plus masih jagoannya. Oke, sekarang kita bawa ke tempat yang lebih gelap lagi. Kemudian kita pakai night mode di keempat HP. Di sini kalau sekilas kita lihat jelas 14T yang terlihat paling superior, kemudian V40, A55, dan yang terakhir 13 Pro Plus. Tapi kalau kita zoom dan lihat lebih detail, apakah hasilnya akan sama? Ternyata di 14T terlihat over sharpening dan kehilangan dynamic range-nya karena di-push tingkat kecerahannya. V40 udah mulai blurry, 13 Pro Plus meskipun masih nampak natural, tapi subjeknya terlalu underexposure, dan di A55 cukup balance, hanya sayangnya udah kehilangan banyak detail. Kalian prefer yang mana nih? Selfie di kondisi low light. Front camera di 14T ini saya lihat sangat konsisten warnanya. Backlight indoor maupun low light kualitasnya masih konsisten bagusnya. V40 agak overexposure karena warna silau displaynya. Jadi kurang alami. 13 Pro Plus juga detailnya masih sangat baik. Padahal secara sensor Sony IMX615 dan bukaan lensanya yang lebih rendah dibanding A55 yang udah pakai sensor Sony IMX616 dengan bukaan yang lebih baik. Tapi overall untuk selfie-nya saya masih lebih prefer 14T yang lebih konsisten. Next foto portrait lagi di kondisi pencahayaan yang lebih aman. 14T dan V40 di 35mm, 13 Pro Plus 75mm, dan A55 di 23mm. Di kondisi yang aman gini 14T tampil sangat baik dibanding V40 yang lagi-lagi overexposure saat ada di kondisi yang cukup cahaya. 13 Pro Plus nggak perlu dibandingkan, begitu juga A55 dengan alasan yang Anda sudah tahu. Tapi ketika posisi 50mm, V40 langsung membalas telak 14T dengan perbedaan yang cukup signifikan. Dan yang terakhir kita bandingin 75mm antara 14T dan 13 Pro Plus. Aduh, silakan dinilai sendiri aja. 13 Pro Plus ini portrait mode 75mm-nya paling mendekati kamera DSLR berkat periskopnya. Oke, kesimpulannya. 14T memang punya fitur yang paling lengkap, tapi terlengkap saja masih kurang kalau hasilnya belum cukup konsisten dan merata di setiap modenya, khususnya di kondisi low light dan backlight, dan terlalu banyak image post-processing dan AI enhancement. Sedangkan untuk kondisi outdoor yang aman, hasilnya jadi salah satu yang terbaik di antara lainnya. Dan kualitas foto selfie-nya pun juga termasuk yang paling bagus. V40 punya fitur yang juga sangat lengkap. Kerennya kualitasnya merata di hampir segala kondisi. Algoritma sangat baik di kondisi low light dan backlight, sangat konsisten.
Tapi kebalikannya 14T tadi, justru malah di kondisi outdoor yang aman dengan pencahayaan yang cukup hasilnya cenderung overexposure. Kalau ini diperbaiki, bakalan nyaris sempurna. Image post-processing dan AI enhancement-nya juga cukup terasa tapi nggak berlebihan seperti di 14T. 13 Pro Plus bukan tipe kamera smartphone all-round dengan terbatasnya focal length khususnya di mode portraitnya. Tapi meskipun terbatas, kualitas portraitnya masih ada di level yang berbeda di antara tiga smartphone ini. Main kameranya kualitasnya bagus dan lagi-lagi terbantu oleh periskopnya. Tapi saya apresiasi karena nggak terlalu banyak image enhancement dan gimmick dibanding 14T dan V40. Bisa dibilang lebih tampil apa adanya. Tapi kualitas ultrawide-nya sangat jomplang dan jadi yang paling buruk dengan 8 megapikselnya. Dan video recordingnya juga jadi yang terburuk juga. Dan sangat urgent untuk segera mendapatkan update software. A55 ini ibarat jagoan yang udah agak tua. Kameranya paling jujur dan bahkan terlalu jujur buat kalibrasi di tahun 2024 yang penuh dengan gimmick. Tapi nggak bisa dipungkiri, meskipun di kondisi aman, main kameranya masih sangat mampu bersaing. Tapi di hampir semua kondisi low light dan backlight, kemampuannya udah nggak lagi bisa diandalkan. Apalagi portrait mode yang cuma punya satu focal length ini deal breaker utama buat yang suka portrait. Hal yang paling worth it dari A55 masih di video recordingnya masih terbaik, tapi itu pun dengan catatan di kondisi yang aman. Dan satu-satunya hal yang membuat A55 ini worth it ini hanyalah harganya yang sekarang udah jauh lebih murah. Tapi kalau fungsional lebih penting berbanding harga, menurut saya lebih baik menunggu A56 aja yang nggak lama lagi dirilis. So, saya rekap lebih simpel secara overall. Kualitas foto main kameranya yang terbaik 14T dan V40 berimbang dengan plus minusnya masing-masing. Untuk kualitas portrait kamera, 13 Pro Plus yang terbaik, video recording A55 yang terbaik. Jadi mana kamera mid-range terbaik versi video ini? Jujur, menurut saya ini pilihan yang cukup sulit. 14T, V40, dan 13 Pro Plus ini benar-benar bersaing ketat dan sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya. Kecuali A55 yang memang fitur-fiturnya udah mulai outdated saat ini. Tapi kalau saya harus memilih secara subjektif dan pribadi, saya akan memilih telefoto periskop yang ada di 13 Pro Plus hanya karena saya penggemar portrait fotografi, dengan deal breaker utama di segi video recordingnya yang sangat kurang. Kedua, antara 14T dan V40 menurut saya seimbang bagusnya, dan pilihan terakhir untuk fotografi adalah A55. Jadi sesuaikan saja preferensi kalian masing-masing. Sebagai tambahan, buat buyers guide dari semua aspeknya, menurut saya kalau nyari the real all-rounder, Vivo V40 masih yang terbaik. Tapi kalau nyari performa di atas faktor display dan build quality, jelas pilih 14T. Kalau nyari kualitas kamera periskop termurah yang nggak kebanyakan gimmick dan foto portrait terbaik, pilih 13 Pro Plus. Nyari video recording yang bagus, pilih A55. Tapi sekali lagi saran saya sekalian nunggu A56 aja. Soalnya terlalu nanggung dan agak outdated. Semoga video ini bisa memberikan pertimbangan untuk kalian dalam membeli smartphone 6 jutaan terbaik di tahun 2024 ini. Saya Vian, see you in the next videos.